Pernah nggak sih, kamu ngerasa yakin banget buat beli sesuatu, atau tiba-tiba dukung sebuah ide, atau bahkan mengubah kebiasaan, cuma gara-gara cara seseorang ngomong? Itu bukan sihir loh, itu namanya ilmu persuasi. Dan sebentar lagi, kita bakal bongkar semua rahasianya. Jadi, apa sih yang sebenarnya bisa bikin pikiran kita berubah? Apa cukup cuma dengan data dan fakta aja? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang bekerja di baliknya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari dasar, apa itu persuasi? Terus kita bandingin mana yang lebih ampuh, sentuhan personal atau media massa. Kita juga bakal lihat gimana teknologi ikut mainin emosi kita. Lalu kita bongkar kotak peralatan para ahli persuasi, dan terakhir kita lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata. Oke, kita masuk bagian pertama. Persuasi itu lebih dari sekedar kata-kata. Ini bukan soal ngasih tahu, tapi soal menggerakkan. Jadi, apa itu persuasi? Gampangnya gini deh, persuasi itu adalah informasi yang punya misi. Tujuannya bukan cuma biar kamu tahu, tapi biar kamu bertindak atau berubah, baik itu sikap kamu atau kelakuan kamu. Nah, itu intinya. Nah, ini nih beda utamanya. Informasi itu cuma bilang, hari ini cuacanya cerah. Udah, gitu aja. Tapi persuasi bunyinya gini, lihat deh, di luar cerah banget. Sayang banget kan kalau di rumah terus? Yuk kita ke taman. Kerasa kan bedanya? Yang satu fakta, yang satu ajakan buat bergerak. Oke, sekarang pertanyaannya jadi, mana yang lebih nampol? Pesan lewat media massa yang dilihat jutaan orang atau obrolan santai empat mata? Mari kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya media massa, iklan di TV, baliho gede di jalan, jangkauannya wah, luas banget. Di sisi lain, ada obrolan tatap muka, dari hati ke hati. Jangkauannya mungkin cuma satu orang, tapi dampaknya, nah itu yang dalam banget. Dan ternyata, riset ngebuktiin kalau koneksi personal itu juaranya. Kepercayaan dan kedekatan yang kita bangun pas ngobrol langsung, itu ternyata nggak bisa dikalahin sama iklan semahal apapun. Sentuhan personal itu punya kekuatan yang luar biasa. Sekarang, ayo kita geser sedikit dan lihat gimana teknologi modern mengubah permainan ini, terutama dalam hal memainkan emosi kita. Kekuatan super teknologi dalam persuasi itu bukan soal fakta, tapi soal perasaan. Video yang lucu, atau desain yang keren di media sosial, semuanya itu dirancang buat satu hal. Bikin kita ngerasa senang, terhibur, atau terkoneksi secara emosional. Dan pas kita lagi ngerasa positif, alurnya sebenarnya simpel banget tapi cerdas. Pertama, kontennya harus menarik perhatian kita dulu. Kedua, konten itu memicu emosi positif di dalam diri kita. Nah, di saat itulah, saat kita lagi seneng, pertahanan kita sedikit menurun, dan kita jadi jauh lebih gampang buat dibujuk. Jenius kan? Oke, ini dia bagian dagingnya. Kita sekarang bakal bongkar kotak peralatan rahasia yang selalu dibawa sama para persuader profesional. Apa aja sih senjata andalan mereka? Menurut seorang pakar bernama Gary Yukel, ternyata cuma ada 9 taktik inti yang jadi fondasi dari hampir semua upaya persuasi yang kita lihat. Cuma 9. Ini dia ke-9 taktiknya. Lengkap banget ya. Mulai dari yang paling halus kayak ingrasiasi atau memuji dulu, yang logis banget kayak persuasi rasional pakai data, sampai yang agak keras kayak tekanan atau maksa. Sekarang kita bakal lihat 2 contoh yang bener-bener kontras. Mari kita bedah yang pertama, ingrasiasi. Pernah nggak ada teman yang memuji-muji kamu dulu? Wah, kamu pinter banget deh soal ini. Terus beberapa menit kemudian dia minta bantuan. Nah, itulah ingrasiasi. Seni bikin orang lain ngerasa enak dulu sebelum kita minta sesuatu. Bagaikan melumasi engsel pintu sebelum dibuka. Nah, sekarang kita ke kebalikannya, persuasi rasional. Ini adalah taktik yang to the point, tanpa basa-basi. Kamu langsung kasih data, fakta, dan bukti-bukti yang logis. Bayangin aja presentasi bisnis yang isinya grafik atau argumen seorang ilmuwan. Tujuannya satu, meyakinkan kamu kalau pilihan ini adalah yang paling masuk akal. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang mari kita lihat gimana semua taktik ini dimainin di panggung dunia nyata oleh para profesional. Contoh yang paling jelas, dunia hubungan masyarakat, atau kita biasa sebut humas atau PR. Inti dari pekerjaan mereka itu, ya, komunikasi persuasif yang terencana. Bisa dibilang, seluruh profesi ini dibangun di atas fondasi ilmu persuasi. Jadi, apa sih tujuan utama seorang PR? Ya, buat mempengaruhi opini publik, ngebentuk persepsi orang banyak, ngelola reputasi perusahaan biar tetap bagus, dan tentunya membangun citra yang positif. Ini benar-benar permainan persuasi di level yang sangat tinggi.
Jadi, sekarang kamu udah pegang contekannya. Kamu udah tahu bedanya informasi dan persuasi, kekuatan koneksi personal, dan 9 taktik rahasia yang sering dimainkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara kerjanya, tapi siapa? Coba dipikirin, siapa yang sedang mencoba membujuk Anda saat ini juga?